Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediani Ramudengana dengan NPM 180403060013. Nah, di sini saya akan membahas tentang makalah tugas pertemuan 15 tentang instruksi langsung. Nah, ada tujuan pembelajaran, ada beberapa poin. Yang pertama, ringkasan instruksi langsung. Yang kedua, dukungan teoritis dan empiris. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan langsung pelajaran instruksi. Yang keempat, mengelola pembelajaran lingkungan. Yang kelima, penilaian dan evaluasi. Yang keenam, pikiran terakhir, mempertimbangkan penggunaan instruksi langsung. Nah, bab ini mulai dengan gambaran umum instruksi langsung yang diikuti dengan diskusi tentang teori dan dukungan empiris. Dan di sini ada refleksi dan latihan materi di pusat pembelajaran online disediakan untuk membantu Anda berlatih dan merenungkan pendekatan Anda sendiri untuk mengajarkan penggunaan instruksi langsung. Yang pertama, ringkasan instruksi langsung. Meskipun Anda mungkin tidak pernah memikirkan instruksi langsung secara sistematis, Anda pasti akrab dengan aspek tertentu itu. Alasan dan prosedurnya yang mendasari pendekatan pengajaran ini mungkin digunakan untuk mengajari Anda mengemudi mobil, menyikat gigi, memukul backhand yang kuat, menulis makalah penelitian, atau memecahkan aljabar persamaan. Nah, prinsip-prinsip perilaku yang menjadi dasar model ini mungkin telah digunakan untuk mengoreksi fobia Anda tentang terbang atau menyambi Anda dari rokok. Instruksi langsung lebih tepatnya dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ini adalah keharusan dalam semua reporter guru. Nah, ada beberapa pendekatan mengajar instruksi langsung dapat dijelaskan dalam 3 fitur. Yang pertama, jenis hasil belajar yang dihasilkan. Yang kedua, sintaksisnya atau keseluruhan aliran kegiatan instruksional. Yang ketiga, lingkungan belajar secara singkat. Instruksi langsung dirancang untuk meningkatkan penguasaan keterampilan atau prosedural. Oke, yang B, dukungan teoritis dan empiris. Nah, di sini ada teori perilaku. Teori perilaku belajar telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengarahkan instruksi. Yang kedua, teori kognitif sosial. Nah, di mana membuat perbedaan antara belajar atau cara pengetahuan diperoleh dan kinerja atau perilaku yang dapat diamati. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dari teori kognitif sosial. Yang pertama, gunakan strategi untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, pastikan pengamatan tidak terlalu rumit. Yang ketiga, kaitkan keterampilan baru dengan pengetahuan dan kemampuan siswa sebelumnya untuk melakukan keterampilan tersebut. Yang keempat, gunakan latihan untuk memastikan retensi jangka panjang. Yang kelima, pastikan sikap positif terhadap keterampilan baru sehingga siswa akan termotivasi untuk memproduksi menggunakan perilaku baru. Yang ketiga, tentang penelitian efektivitas guru. Mempelajari hubungan antara perilaku guru dan pembelajaran siswa didefinisikan terutama sebagai presentasi pada tes standar. Nah, yang C, perencanaan dan pelaksanaan langsung pelajaran instruksi. Yang pertama, ada perencanaan untuk instruksi langsung. Nah, instruksi langsung dirancang khusus mendorong pembelajaran siswa tentang pengetahuan faktual yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan kurang lebih dari cara langkah demi langkah, dan untuk membuat siswa menguasai pengetahuan prosedural diperlukan untuk melakukan keterampilan sederhana dan kompleks. Nah, di sini ada sebagai sejarah ilmu pengetahuan, siapkan tujuan, kemampuan pembelajaran, analisis tugas, terus rencana waktu dan ruang waktu. Nah, yang kedua, melakukan pelajaran instruksi langsung. Nah, di sini ada beberapa 5 fase pelajaran instruksi langsung. Nah, yang pertama, memberikan tujuan dan menetapkan set, melakukan demonstrasi. Yang ketiga, memberikan praktek terpadu. Yang keempat, periksa pemahaman dan berikan umpan balik. Yang terakhir, memberikan praktek mandiri. Nah, mengelola lingkungan belajar.
Nah, tugas yang dikaitkan dengan lingkungan belajar selama pelajaran instruksi langsung hampir tidak identik dengan yang digunakan oleh guru ketika menggunakan presentasi pendekatan instruksi. Yang E, penilaian dan evaluasi. Nah, karena instruksi langsung digunakan paling tepat dan keterampilan mengajar dan pengetahuan yang dapat diajarkan secara bertahap. Yang F, yang terakhir, pikiran terakhir mempertimbangkan penggunaan instruksi langsung. Penggunaan instruksi langsung oleh guru terdiri atas sebagian besar waktu kelas di ruang kelas, jumlah waktu yang dicurahkan untuk menjelaskan informasi dan benar-benar meningkat di tingkat sekolah dasar yang lebih tinggi, di sekolah menengah dan sekolah di mana-mana dan tetap menjadi populer efektif pendekatan untuk mengajar. Namun instruksi langsung bukan tanpa kritik dan itu akan penting bagi Anda untuk menyadari keluhan yang diajukan terhadap instruksi langsung dan untuk mengeksplorasi pandangan dan nilai Anda sendiri tentang penggunaan di kelas Anda. Mungkin sekian dari tugas pertemuan 14. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.